Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir, TFTT Channel, dalam proses pembinaan pembangunan RBW dengan ukuran 4x12 yang insya Allah kita akan bangun setinggi 3 lantai. Dan di hadapan kita, Bapak Ibu yang saya hormati, proses pembangunan RBW binaan kita ini sudah masuk dalam tahap akhir, ya. Pemasangan dinding untuk di lantai 3 sudah selesai, sisa pemasangan slop, kemudian pembuatan menara. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita naik dan melihat sejauh mana perkembangan RBW binaan kita ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini saya sedang berada di dalam ruangan lantai 1 dan kita melihat, ya, proses pemasangan papan siripnya sudah selesai kita lakukan. Kemudian nanti pada bagian akhir kita akan melantai RBW ini. Namun lantainya nanti setelah proses pembangunan RBW ini selesai, pada bagian akhir kita akan melantai agar bersih, ya, untuk kita melakukan pemasangan Twitter serta menata tata ruang yang ada di dalam RBW ini. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah nanti pada bagian menara ini kita akan buat sekat pintu. Kemudian pada bagian tengah nanti juga kita akan buatkan sekat nanti pada bagian dalam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya jelaskan sedikit tentang menara RBW ini. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada pernah menyimak tentang model RBW yang kita bangun ini. Namun siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang baru melihat video ini, bisa langsung mengerti tata ruang daripada RBW ini. Bapak Ibu yang saya hormati, RBW ini panjangnya 12 meter, lebarnya 4 meter. Jadi khusus untuk pada bagian menara kita beri luas menara 2x3, ya. Karena jarak antara tiang ini 4 meter, kita melihat, ya, maka kita buatkan tiang khusus pada bagian tengah. Karena kemarin pada saat proses pembuatan pondasi jarak antara tiang itu 4 meter. Jadi kita buatkan slope dari sana, kemudian kita buat cakar ayam 1 pada bagian sini, kemudian slope yang dari sana itu kita dudukkan di atas slope pendasi antara tiang ini. Nah, seperti itu. Kemudian pada bagian atas tiang menara ini kita ikat dengan menggunakan slop gantung seperti ini, ya. Jadi untuk pada lantai 1 hanya 2 slop gantung, yaitu yang ada di antara tiang, kemudian yang ada di antara tiang pada bagian belakang seperti ini, ya. Nah, untuk yang tiang ini yang dekat dengan menara, slop gantungnya kita kosongkan, ya, kecuali nanti di lantai 2 baru kita pasang slop gantung tepat di antara tiang.
Kemudian di samping menara ini kita buat pintu masuk ya, seperti ini. Nah, pintu ini adalah pintu anti maling, karena susah untuk dibuka pada bagian luar ya, seperti ini. Nah, kita buka pada bagian sini, kemudian kita pasang gembok pada bagian dalam. Nah, sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, ada gunting yang bisa menggunting gembok besar ya, yang bisa memotong besi 12. Nah, makanya kalau gemboknya bagian dalam seperti ini, maka susah untuk pelaku yang tidak bertanggung jawab membuka pintu ini. Nah, kita kembali ke posisi menara. Jadi saya perjelas kembali, untuk di bagian menara kita bagi dua ruangan. Yang sebelah tetap kita pasang papan sirip seperti ini ya. Nah, yang di sebelah kita buat menara agar bagian menara itu tidak mubazir, kemudian mudah untuk mengatur pencahayaan. Kalau misalnya menara kita seluas 4 meter dengan gedung panjang 12, itu menaranya kebesaran. Jadi kita bagi dua ruangan, di samping untuk meminimalisir cahaya, juga kita memasang papan sirip pada bagian samping daripada menara ini ya. Kemudian kita naik ke lantai 2. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, posisi kita saat ini sudah berada di lantai 2. Sama halnya di lantai 1, kita lihat pada bagian menara. Menaranya kita bagi dua ruangan juga ya. Di sebelah untuk papan sirip seperti ini, dan di sebelah untuk bagian menara seperti ini. Cuman di lantai 2 slop gantungnya kita pasang tepat di antara tiang seperti ini. Nah, kemudian kita buat slop pengikat ya pada bagian sini untuk mengikat tiang menara. Jadi kita buat slopnya di sini ya. Nah, seperti ini untuk mengikat tiang menara. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di lantai 2 ini jarak antara lantai dengan papan sirip itu hanya berjarak 2,5 meter, sama dengan posisinya di lantai 3, berjarak 2,5 meter seperti ini ya. Untuk pipa ventilasi saya sudah jelaskan sebelumnya ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Antara tiang kita beri 7 ya, seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 antara tiang, semua seperti itu ya. Nah, pada bagian belakang kita beri 7 juga seperti ini, karena berjarak 4 meter, semua seperti ini ya. Nah, kita lihat tampak dari belakang posisinya seperti ini. Nah, untuk besaran tiang itu kita beri 25 kali 30 seperti ini ya. Nah, modelnya kita menggunakan besi 10 sebanyak 6 batang semua ya, baik tiang maupun slop gantung seperti ini ya. Nah, kemudian kita naik ke
lantai 3. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini posisi saya sudah berada di lantai 3 dan masih sementara proses pengerjaan. Kita melihat ya, pada bagian dinding sudah full pemasangan batakonya. Sisa kita lakukan nanti pemasangan slop ya, bersama dengan slop tengahnya seperti itu. Kemudian pada bagian menara nanti ini kita lebihkan ya 2,5 meter naik ke atas agar meminimalisir cahaya yang masuk dari LMB tidak terlalu keras masuk ke dalam ruang inap. Nah, itulah kelebihan daripada ketika menara RBW kita itu tinggi ya, karena cahaya yang masuk dari LMB pantulannya luar biasa. Nanti pada bagian menara ini kita akan lakukan juga pengecetan ya, seperti ini. Mungkin wajah tukang yang mengerjakan ini tidak asing ya, dilihat oleh Bapak Ibu, namanya Bang Kumis. Nama sebenarnya bapaknya Cakra, berdomisili di Desa Basiang, biasa dipanggil Abang Kumis ya. Beliau yang mengerjakan RBW ini sampai selesai ya, di luar daripada pondasi. Karena RBW ini sebelumnya pondasinya sudah ada. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan perlihatkan ya besi yang kami gunakan. Kami menggunakan besi 10 pul ya, seperti ini. Nah, kita gunakan 6 batang. Untuk slopnya juga sama. Kita menggunakan besi 10 pul 6 batang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, estimasi daripada selesainya pembangunan RBW binaan kita ini kurang lebih sekitar 3 minggu lagi, karena setelah pemasangan slop kemudian kita pasang papan siripnya, setelah itu kita pasang atapnya, kemudian penyelesaian menara. Setelah itu kita plaster satu lantai bagian bawah, kita aci cat, kemudian kita melakukan pengecoran lantai paling bawah. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian arah LMB-nya nanti kita pusatkan pada satu sisi saja, yaitu menghadap ke selatan ya, seperti itu. Pada bagian sana adalah utara, kemudian timur. Nah, kita arahkan LMB-nya satu saja menghadap ke selatan. Nah, kita lihat pada posisi selatan, di samping terlindung dari matahari siang, kemudian juga arah LMB-nya mengarah ke persawahan ya, yang daerah lapang ya, seperti itu. Karena pertimbangan yang lainnya juga, pada bagian timur banyak pepohonan yang tinggi, kemudian bagian utara sama, kemudian pada bagian barat mengarah ke matahari sore ya, seperti itu. Jadi kita simpulkan arah LMB-nya mengarah ke bagian selatan. Nah, kita lihat ya proses pemasangan batakonya sementara berlangsung bersama dengan Abang Kumis. Bagaimana setelah
beberapa minggu ini melakukan pengerjaan. Apakah stamina mulai berkurang atau masih tetap fit? Masih sehat ya? Ya. Kebetulan beliau ini berdomisili di Desa Basyang, biasa dipanggil dengan Abang Kumis. Ya, kita lihat senyumnya ya, luar biasa, sangat menginspirasi. Bapak Ibu yang kami hormati, itu hanya sekedar kalimat candaan saja, menghibur beliau yang sementara capek. Kita lihat posisi menara pada lantai 3 ya, modelnya seperti ini. Pada bagian sebelah sama dengan lantai 2, lantai 1, tetap kita pasang papan sirip. Kemudian pada bagian kanan ini adalah menara RBW binaan kita ini. Dan insya Allah nanti pengerjaan tata ruang serta pemasangan Twitter kita akan perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian. Siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang ingin membangun RBW dengan ukuran yang sama, silahkan melihat referensi daripada video kami. Kemudian saya perlihatkan ya, lihat antara tiang 4 meter. Nah, kita lihat tiangnya ada 4, kecuali pada bagian menara. Kita buat tiang tersendiri pada ukuran 3 meter. Jadi nanti kita buat slop gantungnya ada 2 ya, di antara tiang ini. Kemudian di antara tiang kita pasang slop gantung. Kemudian ketebalan slop gantung itu 25 cm ya. Kemudian kita juga nanti akan membuat slop pengikat antara tiang menara dengan slop pada bagian pinggir seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.